Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hengki Siombing, guru IPS di SMP Negeri 3 Sipanghulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 3 Sipanghulu. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8B, materi pokok konflik dalam kehidupan sosial, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Good morning, sir. How are you today? Good morning, I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Okay, sit down please. Thank you, sir. Baiklah anak-anak hebat, apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek hadiah kalian ya. Yang pertama, Restu Tri Claudia, Hadir, Pak. Laura Cynthia, Hadir, Pak. Astus Friend, Iya, Pak. Yoga Febrianto, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Hendrik, Hadir, Pak. Raymond, Hadir, Pak. Galang Dioparo. Ya, itu semua ya. Sebagai orang beriman, sebenarnya kita berdoa. Untuk itu Bapak minta satu orang, Windy, untuk memimpin doa. Silakan Windy. Nah, semuanya berdiri, kami sekolah tua ya. Teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Windy. Baiklah, sebelum kita kemudian ini kita belajar, Bapak ingin mengajak kalian melakukan speaking ya, supaya kita bisa semangat, bisa fokus untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Jadi sekarang Bapak minta kalian semua berdiri. Kalian ikuti gerakan yang ada di video ya. Ini adalah senam pinguin. Ya, Bapak kita semua bergerak, ikuti. Bergerak, ikuti bergerak. Ya, semua bergerak ya. Oke, silakan kembali atau duduk kembali. Tadi adalah senam pinguin ya. Ya, sekarang kita mulai memasuki ke materi kita, yaitu tentang konflik sosial. Bapak ingin tanya kepada kalian semua, kira-kira konflik apa yang terjadi di sekitar kalian? Siapa yang pernah konflik? Coba ini. Pernah tidak mengalami konflik? Pernah. Konflik apa? Ya, perkelahian dengan siapa? Dengan bangsa, artinya perkelahian dengan teman ya. Siapa lagi? Helen? Pernah tidak Helen? Mengalami konflik? Pernah. Dengan siapa? Dengan teman sekelas, sama juga ya. Jadi konflik itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Bisa dengan teman, bisa dengan orang tua, ya, teman saudara dan sebagainya. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan sebagai konflik sosial dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua,
kalian atau peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial yang tepat. Kemudian menganalisis akibat-akibat konflik sosial dengan tepat, dan yang keempat menyimpulkan cara menangani konflik dengan percaya diri. Ya, itu nanti kalau kita presentasi ya. Ya, kemudian hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalau kita video, kalian akan mengamati video tersebut, kalian akan membuat pertanyaan dan membuat jawaban. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti akan kalian jadi kelompok, kemudian membimbing pembimbing kelompok. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu kalian nanti akan presentasi ya. Nah sekarang untuk mengetes, Bapak minta kalian membuat soal ya. Ini adalah soal pretest. Jadi Bapak minta Windy lagi untuk membantu membagikan soalnya. Silakan Windy untuk ke depan. Nah, sekarang kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama, kelas. Kemudian dikerjakan di lembar soal ya. Silakan saja. Kalian 3 menit ya. Dikerjakan masing-masing ya, karena ini agar Bapak tahu sampai di mana kemampuan awal kalian tentang konflik sosial ya. Sudah? Nah, sekarang aku minta Windy untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Yang sebelum ini kalau kenapa? Sekarang, kumpulkan. Kumpulkan. Kasih kalah. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan soal tiga. Kemudian kalau kita semua mengamati video ya, ini adalah video masalah yang akan kita bahas hari ini ya. Silakan dibawakan buku pulpennya dan dicatat ya. Gambar terbaru yang kami dapatkan dari lapangan ya. Ini adalah gambar terbaru di wilayah Gatot Subroto. Terjadi bentrokan, Anda bisa lihat ada pengemudi taksi yang menggunakan kemeja berwarna biru. Terjadi bentrokan, gesekan dengan pengemudi ojek berbasis aplikasi atau Gojek yang menggunakan pakaian dan helm berwarna hijau. Informasi jam yang lalu terjadi pengeroyokan terhadap seorang pengemudi atau pengendara Gojek. Dan informasi ini begitu cepat berkembang sehingga tentu saja membuat bentrokan ini terjadi. Sekali lagi ini adalah gambar terkini, gambar saat ini langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ya, ada satu orang sudah dilarikan ke wilayah trotoar. Dan Anda lihat yang menggunakan pakaian berwarna hijau adalah pengendara taksi berbasis aplikasi atau pengendara ojek dan juga supir bajai di wilayah ibu kota. Yang pertama, supir bajai dan KW dan juga beberapa angkutan umum saat ini berkumpul di wilayah Silang Monas. Kemudian supir taksi berkumpul di
antara supir taksi yang berseragam. Gesekan terjadi juga akibat adanya seorang pengemudi ojek berbasis aplikasi yang dikeroyok oleh beberapa supir. Masih belum jelas supir apakah mereka supir angkutan umum atau supir taksi. Tapi informasi yang sudah menyebar di media sosial, fotonya Anda yang memiliki media sosial pasti sudah bisa melihatnya sejak sekitar setengah jam yang lalu. Dan Anda bisa lihat tidak hanya satu jalur yang ditutup atau dikuasai oleh para supir taksi, tapi juga jalur yang lain. Saat ini konsentrasi sudah terurai, mereka sudah berkelompok kembali, supir taksi berseragam biru dan supir Gojek atau supir ojek berbasis aplikasi berseragam hijau. Anda bisa lihat dampaknya pada arus lalu lintas seperti apa. Sekali lagi kami sampaikan ini di kawasan Gatot Subroto, kawasan Gatot Subroto jalur cepat dan jalur lambat. Kami masih belum bisa memastikan kawasan Gatot Subroto persisnya di sebelah mana dan arahnya dari wilayah mana ke mana. Dan kami nanti akan memberikan informasi. Ya, sekali lagi proses sepertinya sudah berdamai dua kelompok ini, kelompok supir taksi berseragam biru dan kelompok supir ojek, pengendara Gojek. Ya, Anda bisa lihat tentu saja ketika sekelompok pengendara Gojek hendak meninggalkan ruas jalan Gatot Subroto, mereka melerai. Ya, sekali lagi ini adalah gambar saat ini di wilayah Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Baru saja terjadi bentrokan antara kelompok pengendara Gojek berjajar atau terparkir ke kanan jalan. Setelah kalian amati, kira-kira itu tadi keputusan apa? Awal ini konflik sosial, konflik apa? Ya, konflik sosial antara ojek online dan ojek pangkalan. Dalam hal ini mobil ya. Kalau kami kota itu bukan namanya, Gojek itu bisa. Apa penyebabnya kira-kira? Coba saya bisa. Penyebabnya adalah perselisihan, bisa jadi penumpang ya, penumpang pelanggan. Ya. Pertanyaan dia, coba kita dulu ini, apa akibatnya? Iya, kemacetan, ini adalah jalan raya ya. Jadi mengganggu sekali, mengganggu orang-orang yang ingin lewat, ya, yang ingin berangkat kerja, yang ingin belanja, yang ingin sekolah dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara maksudnya? Cara maksudnya adalah tugas kalian nanti ketika di kelompok. Nanti kan apa? Akan punya di kelompok kan. Kemudian tugas kalian mencari solusi bagaimana cara mengatasi konflik antara ojek online versus ojek pangkalan, ya. Tahu ya? Nah, sekarang kalau minta kalian untuk masing-masing. Ya, kelompok satu adalah di sini, kelompok Windy, Laura, Bella, berdua ya dia.
Kelompok yang 3 ada Hendrik, Raymond, Galang, dan Clara. Untuk Fred dan Luka silakan bergabung dengan kelompoknya. Ulang ini ya. Nah, sekarang kelompok lintas Budi, ini ya, baru tiga sana. Ya, sekarang perhatikan dulu sini. Tadi adalah video tentang konflik sosial. Nah, kemudian di artikel yang mau bagikan itu adalah artikel tentang konflik sosial juga antara objek dan sama ya. Jadi artikel yang ada di NKPD dengan yang di video itu sama. Sekarang tugasnya adalah kalian baca artikelnya, kemudian kalian cari solusi bagaimana cara mengatasinya ya. Bagaimana cara mengatasi antara proyek laporan ojek online ya. Silakan. Bapak beri waktu kalian 20 menit ya. 2, 3. Ya, bersama ngomong ya. Boleh buka buku tadi boleh. Itu ya. Bukannya belum buka. Dan ada yang belum buka ya semuanya. Ini kita dulu temannya. Bagaimana? Artikel ini sama dengan video tadi kan, tentang ini berita tentang ojek online khusus bakalan. Dari berita ini, dari artikel ini kalian kaitkan dengan video tadi ya. Kemudian kalian tulis cara mengatasinya atau solusinya bagaimana. Seperti itu ya. Itu tadi kita bicara tentang konflik juga kan, konflik ojek online terus ojek bakalan. Jadi menurut kalian kelompok 2 itu bagaimana solusinya ya? Nah ini contohnya ya, jangan berikut lagi sama. Yang sudah nomor 1 minggu nomor ya, akan dilanjutkan. Nomor 3 sudah belum ya, silakan.
Pengurangan. Ya. Baiklah, buat saudara, sekarang buat minta. Siapa yang masih yang pertama? Widi ya, silakan kepada Widi dan teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Windy, ini Laura, ini Yoga, dan itu Frank. Baiklah, kami akan memulaikan presentasi kami. 1. Cara mengatasi konflik antara ojek online vs ojek pangkalan. 1. Mediasi. Mempertemukan kedua belah pihak serta didampingi pemerintah sebagai pihak ketiga. 2. Memberikan kesempatan kepada ojek pangkalan untuk mendaftar sebagai ojek online. 3. Menyamakan tarif atau ongkos antara ojek online dan ojek pangkalan. Terima kasih. Bentar ya. Yang pertama adalah dengan cara mediasi ya, yaitu benar sekali ya, mempertemukan antara pihak yang berkonflik antara ojek online versus ojek pangkalan dan didampingi oleh pemerintah sebagai pihak ketiga ya. Kemudian tadi cara-cara mengatasinya Memberikan kesempatan kepada ojek pangkalan. ya, membuka kesempatan kepada ojek pangkalan untuk bergabung ya kan? Bergabung ke dalam ojek online. Karena ojek itu sangat membantu sekali ya. Kalau di kota itu sangat terasa sekali manfaatnya. Kita tanpa bawa mobil, tanpa bawa motor, kita bisa kemana saja. Kemudian apa lagi? Menyamakan tarif atau ongkos. Ya, menyamakan tarif atau ongkos. Ini yang paling penting. Karena biasanya itu terjadi perbedaan yang cukup besar antara tarif ojek pangkalan dengan ojek online ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah bergabung kelompok 1. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Helen. Ini Hela, Bella, dan Nando. Cara mengatasi konflik antara ojek online vs ojek pangkalan adalah toleransi, saling menghargai dan menghindar, mediasi, mempertemukan pihak yang berkaitan. 3. Memberi kesempatan agar ojek pangkalan dapat bergabung menjadi ojek online. Yang keempat, menyamakan tarif atau biaya. Bapak ini tanya ya, tadi dikatakan mempertemukan pihak yang berkonflik antara siapa? Antara ojek online dan ojek pangkalan. Ya, antara ojek online dan ojek pangkalan. Dengan cara apa sih? Toleransi ya? Mediasi bisa, toleransi bisa. Kemudian bisa juga adjudikasi, itu dengan cara pengadilan ya. Ada pertanyaan dari Widi, dari Lala? Widi bertanya silakan. Bagaimana sikap toleransi antara ojek online dan ojek pangkalan? Ya. Bagaimana contoh sikap toleransi, misalnya untuk mengatasi masalah ojek online versus ojek pangkalan. Kira-kira bagaimana? Saling menghargai dan menghindar. Ya, saling Menghargai. Jadi misalnya ketika ini di wilayah ojek pangkalan misalnya, ojek online tidak boleh masuk ke situ, kan? Bagus sekali ya. Apalagi? Ada lagi bertanya? Atau sebaliknya, wilayah ojek online, ojek pangkalan jangan masuk. Belum lagi tempat misalnya. Siapa lagi bertanya? Sudah ya? Kalau sudah, kita beri propose untuk kelompok 3 ya. Silakan kembali ke duduknya. Dan yoga, silakan kembali ke duduknya masing-masing. Terima dulu sini. Ini adalah diagram tentang konflik sosial yang terjadi di Indonesia ya. Yang pertama itu konflik antar kelompok. Ini presentasinya ya.
150%. Kemudian antar desa, antar aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintah, antar pelajar, mahasiswa, antar suku dan lain-lainnya. Ini juga antar pelajar ya. Antar pelajar itu perlu diketahui bahwa kalian sebagai pelajar itu kalau bisa menghindari adanya konflik, tidak bisa dengan kita ya. Toleransi dari sosial dan ekonomi. Ini harus tinggi nih, dari pelajarnya 0,4%. Tadi kan pelajar tugasnya belajar kan, bukan tawuran. Ini adalah tawuran. Ya, paham ya? Ada pertanyaan tentang konflik? Kalau ada, sekarang Bapak minta kalian mengerjakan soal lagi, yaitu soal post-test. Ya, silakan Windy, Claudia untuk bantu Bapak bagi soalnya di depan. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terkait materi yang kita bahas tadi, Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal post-test ya, ada 5 soal. Silakan disilang di lembar soalnya ya. Jangan lupa nama dan dosen guru juga. Sama ya, Trik. Namanya kelasnya. Kerjakan masing-masing ya. Jadi masing-masing Bapak yang lagi tuliskan nama dan kelasnya. Ada sudah? Nah, kalau sudah mau minta Anda untuk mengumpulkan plus ini Anda teman dan Bapak itu jalan ya, silakan. Ya, terima kasih kita nonton sekarang. Jadi tadi kita sudah melakukan tes, yaitu post-test tentang konflik sosial ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya lagi ya terkait video tadi. Nah ini ya tentang konflik antara ojek online versus ojek pangkalan. Kira-kira menurut kalian apa dampaknya? Apa ini? Ke kemacetan ya, seperti tadi dikatakan di awal, kemacetan. Kalau terlalu macet, rugi tidak orang? Rugi ya, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa berangkat sekolah, tidak bisa berangkat kuliah dan sebagainya ya. Nah, apakah kita bisa menghindari konflik pada diri kita? Bisa tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Menghindar apa lagi? Ya, tidak mungkin diri sendiri dan sebagainya ya. Karena kalian sebagai pelajar di sekolah maupun di rumah, di lingkungan keluarga itu sangat mungkin terjadi konflik, ya kan? Tapi bagaimana cara kita menghindari konflik tersebut? Ya. Nah, sekarang kalau kita satu orang untuk merefleksikan pelajaran kali ini, nanti akan membuka waktu juga ya. Silakan Windy untuk maju ke depan. Ya. Mempelajari tentang konflik sosial. Kami mempelajari juga cara mengatasi konflik tersebut, faktor-faktor penyebab dan dampak terjadinya konflik. Ada dampak positif, yaitu menguatkan solidaritas kelompok, dan dampak negatifnya perubahan kepribadian pada individu. Baik sekali ya, kita hari ini sudah belajar materi konflik sosial dengan metode pembelajaran problem based learning. Tadi kita sudah diskusi, kita sudah mengamati video,
marketnya dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, Bapak ingatkan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Ya, jadi untuk itu Bapak minta kalian sampai di rumah, kalian bisa baca bukunya, kalian cari di berbagai sumber, bukan buku paket, di Google, ya, di LKS, kalian cari materi tentang integrasi sosial, ya, karena materi tersebut akan kita bahas minggu depan. Paham ya? Kalau sudah paham, sebelum kita akhiri video hari ini, berdoa beriman sebelumnya kita nah, berdoa. Silakan. Bapak minta semuanya berdiri, kita ambil sikap berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sudah menutup. Bapak akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.